atau menyelamatkan TSL ini tentunya kami mengalami beberapa hambatan-hambatan. Antara lain data-data yang berada itu in out keluar masuk itu masih tersebar di beberapa tempat, dan itu karena masih manual kita melakukan pengumpulan datanya. Oleh karena itu, untuk efektivitas pengelolaan data tumbuhan dan satwa liar secara ex situ ini, kami mencoba mengembangkan inovasi baru, yaitu berupa pembangunan atau kita mencoba membuat aplikasi menggunakan teknologi IT yang kita sebut Simolek Online, yang kepanjangan dari sistem monitoring tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi secara ex situ secara online. Dengan adanya sistem Simolek Online ini, tentunya kita berharap lebih memudahkan di dalam nanti kita memantau dan mempercepat pengambilan keputusan dalam penyelamatan TSL. Selain itu, kita dapat menyiapkan database tumbuhan dan satwa liar dilindungi secara ex situ ini secara lebih cepat, lebih responsif dan valid. Dan tentu saja ini nanti informasi bagi publik sehingga lebih cepat diketahui, sehingga publik bisa turut memantau kondisi tumbuhan dan satwa dilindungi secara ex situ yang berada di wilayah kewenangan kantor Balai Besar KSDA Sulsel. Itu yang bisa kami sampaikan terkait inovasi baru ini, dan tentunya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang pertama yang sangat mendukung kami adalah Kepala Balai KSDA, Kepala Balai Besar KSDA Sulsel, dalam hal ini Bapak Insinyur Mas Nibin Luri MSc selaku mentor kami, dan Bapak Dr. Insinyur Novianto Bambang MSI selaku coach kami pada saat kami melakukan diklat tim di Pusdiklat. Dan tentu saja terima kasih kepada semuanya yang jajaran kami di Balai Besar KSDA Sulsel ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Halo semua, kenalkan saya Awan dari tim pengembangan Simolek Online atau Sistem Monitoring Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi ex situ. Tujuan monitoring di sini adalah bagaimana kita melakukan pemantauan pengelolaan TSL yang berada di lembaga konservasi, kandang transit, dan penangkaran. Sederhananya, Simolek Online ini memiliki 3 jenis pengguna, yaitu lembaga konservasi, penangkar, dan kandang transit. Masing-masing pengguna berkewajiban melakukan entry data melalui Simolek Online terkait TSL yang dikelolanya tiap periode, yang nantinya semua data yang masuk akan diekstrak menjadi informasi penunjang kebijakan balai selanjutnya. Untuk menghemat waktu, proses entry data di LK, penangkar, dan kandang transit akan saya skip. Saya akan demokan bagaimana balai melakukan monitoring dan analisis data yang sudah masuk di tahun 2020 ini.
Langkah pertama, kita login ke Simulek Online melalui browser dengan alamat www.simulek.ksdasulsel.org. Setelah berhasil login, kita akan dibawa ke halaman dashboard aplikasi Simulek Online. Oke, mari kita coba memonitoring dan menganalisis TSL yang berada di LK, kandang transit, dan penangkar. Di halaman dashboard ini, ada banyak informasi statistik yang bisa kita analisis, seperti jumlah LK, total satwa, kelahiran, dan informasi lainnya. Ada beberapa informasi penting yang saya garis bawahi di sini. Salah satunya adalah data di lokasi disposal. Kita bisa melakukan sortir di lokasi mana dengan jumlah satwa terbanyak, misalnya jumlah kandang, kematian, dan kelahiran. Selanjutnya di kolom kedua yang berisi informasi perbandingan sumber satwa, keluar masuk satwa, dan seterusnya. Di kolom ketiga dan keempat merupakan grafik penerimaan dan pengeluaran TSL tiap bulannya. Yang cukup riskan di sini adalah statistik pengeluaran satwa, di mana rilis satwa itu rendah dan kematian satwa tinggi. Asumsi saya, efek pandemi COVID-19 ini sangat terasa di sini. Jadi TSL yang masuk itu terlalu lama di kandang transit sehingga mengalami kematian. Oke, ada banyak informasi yang bisa kita analisis lebih lanjut dari grafik-grafik Simulek Online ini sampai penentuan lokasi rilis TSL tentunya. Tugas kita sebagai fungsional dan pimpinan adalah mengambil kesimpulan, membuat target dan kebijakan agar keadaan ideal pengelolaan TSL X1 di masa depan bisa tercapai. Terima kasih. Maaf, ada satu fitur lagi dari Simulek Online ini yang sedang dikembangkan, yaitu monitoring TSL cepat. Fitur ini berfungsi melakukan pencarian lokasi TSL yang dicari berada, histori kematian, rilis, dan informasi terkait lainnya. Sistem ini membantu peningkatan pelayanan publik secara cepat, tepat, dan akurat. Dengan implementasi sistem monitoring TSL ini yang dikenal dengan Simulek Online akan meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi secara efektif, efisien untuk proses pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Terima kasih, salam konservasi. Saya Indra Eksploitasi Seniawan, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, mendukung proyek perubahannya Ibu Ani Suratin terkait bagaimana memonitor adanya satwa-satwa di ex-situ. Artinya dengan adanya proyek perubahan ini terbangun sistem atau aplikasi yang online yang bisa mendata dan kemudian menginformasikan satwa-satwa transit maupun satwa-satwa yang berada di LK ataupun penangkaran, sehingga kita mengetahui asal-usul dan ketelusuran dari satwa-satwa tersebut dan kemudian bagaimana kita menjamin legalitas dari satwa tersebut. Mudah-mudahan dengan proyek perubahan ini dihasilkan suatu sistem yang bermanfaat bagi lingkungan hidup dan kehutanan. TSL ini masih sangat sulit, sehingga dengan adanya Simulek ini maka data perkembangan TSL dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan murah. Dan kami sangat mendukung perubahan Simulek ini. Semoga program ini dapat segera dilaksanakan dan kami akan mensupport hal-hal yang terkait dengan tugas pokok yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Bravo, Insinyur Anies Suratin.